Sekitar tahun 1976, lahan pertanian di Dusun Bokesan terserang hama tikus. Kemudian masyarakat memiliki ide untuk memanfaatkan potensi air pada sektor perikanan. Beberapa warga mulai mencoba melakukan budidaya perikanan, salah satunya dengan membudidayakan jenis ikan lele dumbo. Karena sektor perikanan dianggap lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan menanam padi. Sabtono selaku Ketua Pokdakan Minong Remboko menjelaskan bahwa Minong Remboko adalah suatu kelompok atau paguyuban dari pelaku-pelaku utama di bidang air tawar, di mana Mino itu artinya ikan dan Ngeremboko itu artinya mengembangkan. Sehingga dimaknai bahwa Minong Remboko adalah budidaya ikan atau mengembangkan ikan yang berkembang dari kecil menjadi besar dan dari sedikit menjadi banyak, sehingga selalu berkembang. Itulah Minong Remboko. Di kelompok pembudidaya ikan Minong Remboko ini panjang ceritanya karena bermula tahun 80-an, itu dari 79 sampai 80-an awal, itu adalah daerah kami, itu daerah rawan bencana, terutama erupsi Merapi. Dan juga banyak musibah, lahar dingin maupun banyak penyakit yaitu di bidang pertanian, yaitu hama tikus, sehingga tanah-tanah ini adalah tanah berpasir, juga tidak produktif. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya air, para petani mulai melakukan pembenihan lele dengan pengikut pada saat itu hanya belasan petani saja. Namun, seiring perjalanan, ternyata bisnis budidaya perikanan ini sangat menguntungkan. Dan hingga kini, hampir 80% masyarakat Dusun Bokesan melakukan budidaya ikan, khususnya ikan nila. Tapi kita bersyukur keberdekatan kami dengan pada Cangkringan, yaitu BPI Cangkringan pada waktu itu ada pabrik ikan. Kita mencoba tahun 80-an, 7-88 kita mencoba dengan budidaya ikan lele di saat itu. Berkembang lambat laun, lele ini bisa berhasil, bisa berkembang. Akhirnya ya kami dari awalnya cuma 9 anggota, pembenihan ikan lele dumbo menguntungkan, akhirnya berkembang menjadi belasan. Dan sampai saat ini sudah menjadi 62 anggota, yang hamparannya awalnya itu cuma ribuan meter, sekarang 35 hektar. Di dusun kami di tahun 70-an dan sebagainya itu adalah mempunyai di predikat dari pemerintah itu desa IDT, yaitu Inpres Desa Tertinggal. Sehingga namanya tertinggal di Kelurahan Sintumartani, Kecamatan Plani, ya ketertinggal segala-galanya, baik itu ketertinggal dari infrastruktur, ketertinggal dari pendapatan, SDM maupun yang lain. Dengan semangat teman-teman semuanya, masyarakat berkumpul menyatukan lewat perikanan budidaya lele tadi, kita ubah bahwa ketertinggalan itu kita buktikan bahwa dengan the power of kepepet, semangat itu untuk merubah kehidupan masyarakat, pendapatan, akhirnya kita kompak membudidayakan itu, sehingga itu mengubah daripada pendapatan, nanti pendidikan maupun juga lingkungan. Nah, semangat kebersamaan ini yang menjadikan kami bisa bertahan. Nah, dengan semangat kebersamaan, dengan sistem yang kita lakukan di kelompok Minong Remboko. Di kelompok kami bisa bertahan seperti ini ya karena memang tingkat kelompok naik turun ya. Karena kami sadar bahwa masyarakat kami itu berbagai macam usia, anggota kami ya, juga berbagai macam pendidikan latar belakang. Sehingga menyatukan persepsi, menyatukan tujuan dari kelompok itu sangat penting sekali.
Nah, kita bisa bertahan seperti ini, intinya adalah kelompok itu bermanfaat terhadap anggota dan masyarakat. Meskipun demikian, sampai saat ini pun juga masih ada benturan, baik itu terhadap antar anggota dengan SDM, karena SDM berbeda-beda tadi, ya kita tujuannya sama, yaitu meskipun berbeda itu tujuannya adalah untuk peningkatan produksi, kesejahteraan maupun keberlanjutan. Satu yaitu. Yang kedua adalah dengan sisi finansial, yaitu kelompok bisa bertahan itu juga kultur maupun infrastruktur. Dan infrastruktur kita bangun pemanfaatannya, kultur dengan kualitas, kultur cepat maupun kultur yang saling gotong royong terbuka. Dan juga kami ada satu sistem istilahnya pemasaran satu pintu tadi yang itu menyatukan karena produksinya pemasarannya satu pintu, harganya satu dan manajemennya juga satu, sehingga intervensi daripada pengurus terhadap anggota maupun masyarakat tadi itu terus dilakukan. Dalam hal intervensi ini adalah intervensi produk, intervensi harga, intervensi daripada manajemen maupun intervensi permodalan maupun kelangsungan. Nah, ini kelompok-kelompok bisa bertahan seperti ini. Nur Fatah sebagai Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Sleman menjelaskan peranan penyuluh perikanan dalam mendampingi Pokdakan Minong Remboko sehingga bisa berkembang dan menjadi desa inovasi dan kampung budidaya. Masyarakat di Mbokesan ini luar biasa. Artinya pembudidaya ikannya bergerak dengan dinamis, bergerak cepat, mengikuti perkembangan zaman. Dulu awalnya kelompok ini membudidayakan ikan lele, terbatas ikan lele. Tapi karena kemudian berkembang ikan nila, permintaan pun ikan nila sangat besar. Kemudian pembudidaya ini beralih ke ikan nila. Kemudian kelompok ini aktif dinamis, bekerja, mereka melaksanakan kegiatan dengan baik. Kemudian melakukan pemasaran satu pintu. Kemudian banyak bergerak adalah anak-anak muda sehingga mampu berkembang dengan baik. Inovasi pun bisa berjalan, bisa cepat dan membawa keberhasilan di usaha tersebut. Di kelompok ini mampu membangun fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungannya. Fasilitas, kemudian memberikan bantuan-bantuan, kemudian mengadakan gerakan makan ikan dan sebagainya. Itu kegiatan sosial yang dilakukan dan juga sangat sering dilakukan, dan itulah manfaat yang besar dengan adanya kelompok Minong Remboko ini. Setelah berkembang dari situ, ke depan Minong Remboko ini akan terus mengembangkan sebagai sebuah kawasan pengembangan ikan nila, sekaligus nanti akan berkembang lebih lanjut kepada arah minawisata, karena kebetulan Sleman atau Jogja ini terkenal sebagai tujuan wisata. Salah satu minat wisata yang diminati adalah desa wisata, termasuk desa wisata Mina. Dan ini desa wisata juga merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Sleman selain ikan nila. Ibu Sri Rejeki sebagai pengelola unit pengolahan Simboke Minong Remboko juga menjelaskan bahwa ibu-ibu di Bokesan juga punya banyak kegiatan yang menunjang pendapatan dan kontribusi sosial di Minong Remboko. Arti dari Simboke Mina Mandiri yaitu Simboke itu ibu-ibu. Dari Simboke itu ibu-ibu Bokesan yang bisa berdikari mandiri mencari tambahan penghasilan keluarga dengan cara mengolah ikan.
kelompok kami berdiri dari tahun 2012. Jadi awal mula kita di sini mengolah ikan, khususnya nila crispy, karena di sini potensinya banyak ikan. Jadi waktu itu banyak ibu-ibu pengangguran. Terus waktu itu kita punya inisiasi untuk mengadakan pelatihan. Waktu itu pelatihan kami mandiri, kita mengundang dari Dinas Perikanan untuk mengajari kami membuat nila crispy. Di tahun 2013 kita sudah mulai membuat produk olahannya. Terus di saat itu kita disupport oleh bapak-bapak budidayanya, bapak-bapak yang budidaya ikan, ibu-ibu yang mengolahnya. Waktu itu kita lakukan bersama, kita jual bersama. Hasil modalnya itu kita kembalikan, karena waktu itu kita hanya pinjam ke anggota kelompok. Hasil penjualan bisa untuk mengembalikan apa yang kita pinjam. Bibit juga sudah kita bayar waktu itu. Sampai saat ini alhamdulillah kelompok kami sudah berjalan, beranggotakan 20 orang sampai saat ini. Waktu itu kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Setiap yang berkunjung ke sini untuk mengadakan pelatihan, setelah dibanding kita siap untuk mengajari mengolah ikan. Untuk mengatasi balita kami yang stunting itu, karena dari awal mula balita di Mbokesan sudah dari awal ibu hamil sudah mengkonsumsi ikan, alhamdulillah untuk angka stunting sangat rendah. Hanya ada satu balita yang stunting itu karena ada pendatang dari luar daerah. Alhamdulillah sampai sekarang balita kami sehat pertumbuhannya. Ada juga untuk kolam renang untuk olahraga anak-anak balita juga. Ada edukasi anak TK dan SD untuk belajar ngasih makan ikan, untuk gemar makan ikan. Itu edukasi yang kita berikan untuk anak-anak tingkat SD hingga TK. Di samping itu ibu-ibu PKK kami juga memiliki kelompok, selain mengolah juga memiliki kebun kelompok, tanaman sayuran, buah juga untuk bisa mendukung pertumbuhan balita di kampung kami. Berbagai capaian penghargaan sudah diraih oleh Mino Ngrembaka, baik tingkat regional maupun nasional. Sebagai pelopor, penggerak, dan teladan dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan, sehingga menarik berbagai pihak, baik pemerintah, industri, maupun kelompok masyarakat, berdatangan ke Bokesan untuk menimba ilmu, bertukar informasi, serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Mino Ngrembaka. Kepada teman-teman semuanya yang budidaya ikan, tips daripada supaya bertahan suatu kelompok. Yang pertama itu adalah bekerja sama, yaitu libatkan masyarakat. Ya, kita bisa berdiri karena motto kami itu adalah bekerja bersama, yaitu keterlibatan semua unsur yang ada di masyarakat itu terlibat sehingga kelompok itu bermanfaat terhadap anggota dan masyarakat. Yang kedua yaitu secara lalu mandiri dan profesional. Kaitannya ya perikanan budidaya ini dijadikan profesi, dan dikelola secara mandiri. Namun juga risiko, yaitu manajemen risiko. Yaitu risiko karena bencana, risiko karena musim, risiko maupun juga karena yang tidak kita prediksi. Biasanya itu manajemen risiko dalam artian yaitu kita bagi-bagi rezeki, juga bagi-bagi risiko. Dalam hal-hal ini dituangkan dalam suatu aturan sistem di dalam suatu kelompok sehingga masyarakat anggota komitmen untuk menjalankan sistem itu. Terintegrasi dari SDM, SDA, permodalan maupun yang lain itu sangat menentukan. Kami di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta ini
prinsipnya adalah yang berprestasi adalah difasilitasi. Sehingga kalau berprestasi, ya prestasi itu dengan kompetisi, tidak prestasi dengan dibeli. Nah, prinsip itu menjadikan semangat daripada kelompok, semangat spirit untuk itu, ya udah akan selesai kelompok itu.